Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis Ba'dal Asr 3 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian soal jawab. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk membaca soal edisi Dzulhijjah. Bismillah, soal jawab hari Kamis 22 Juni 2023 bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Soal, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Dalam perjalanan saya mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai berwudu, saya masuk ke masjid. Pada saat itu dalam masjid ada seorang sedang sholat. Tentunya saya tidak mengetahui orang itu sedang sholat apa. Bisa saja kan dia sedang sholat sunnah. Saya mau ikutan bergabung jamaah di belakangnya, tapi ragu. Jangan-jangan dia bukan sedang sholat wajib zuhur. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya? Apakah saya melaksanakan sholat zuhur sendiri saja atau bergabung berjamaah jadi makmumnya orang itu? Bila saya terlanjur gabung jadi makmumnya orang itu dan ternyata dia sedang sholat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyah zuhur, bagaimana dengan saya? Apakah saya teruskan sholat zuhur sampai selesai atau mulai lagi sholat zuhur berjamaah dengan orang itu? Mohon pencerahannya Ustaz. Bila saya sedang sholat sunnah di masjid, terus ada orang menepuk pundak saya, maksudnya mau jadi makmum, bagaimana caranya saya memberitahu kepada dia bahwa saya tidak sedang sholat wajib supaya dia tidak jadi makmum? Bismillah. Permasalahan seperti ini dari pertanyaan yang panjang itu intinya adalah kembali kepada permasalahan apakah boleh seseorang yang sholat baik dia makmum terjadi perbedaan niatnya dengan imam, dan kebalikannya apakah boleh seorang makmum berbeda dengan imam. Maksudnya adalah permasalahan ini ma'ruf di kalangan fuqaha dengan sebutan ikhtilafun niyatil imam wal makmum. Ikhtilaf antara niat seorang imam dengan makmum. Maka di kasus yang pertama, komandan masuk ke masjid, kemudian dia mendapati orang sholat sunnah, dan di sini komandan ingin sholat duhur. Maka bisakah komandan menjadi makmum dari orang yang melaksanakan sholat justru setelah duhur 2 rakaat? Dan kebalikannya di sini di soal yang kedua, bahwa komandan dalam keadaan sholat sunnah, kemudian ada orang mencolek di belakang agar mengisyaratkan jadi imam, dan orang yang mencolek ini menjadi makmum, dia niatnya sholat wajib. Maka permasalahan ikhtilaf niatul imam wal makmum, perkara ini perkara yang masyhur di kalangan ahlul fikih. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu', tasihu salatin nafl khalfal fard wal fard khalfan nafl, wa tasihu salatil faridah khalfal faridah ukhra tuwafiquha fil adad qadahri khalfal asr, wa tasihu faridah khalfa faridah aksar minha, wa kullu hada jaizun bila khilaf indana. Maknanya adalah boleh seseorang sholat sunnah di belakang imam yang melaksanakan sholat wajib.
Dan kebalikannya, seseorang melaksanakan sholat wajib berimam kepada yang melaksanakan imamnya sholat sunnah. Dan bahkan tambahan yang lain boleh juga sama-sama faridah. Makmumnya niatnya wajib dan imamnya niatnya wajib, namun imamnya sholat isya dan makmum ini sholat maghrib. Terjadi perbedaan niat dan perbedaan jumlah, maka tasihu sholat al-faridah khalfa faridah ukhra, bahwa boleh makmum berimam kepada sholat yang sama-sama wajib, namun si makmum belum sholat maghrib karena dia safar, didapati imam sholat isya, dia bisa baru bergabung sholat isya dari perjalanan dan belum sholat maghrib, maka dia sholat maghrib wajib dan imam pun sholat isya wajib, sama-sama wajib namun beda rokaah, maka ini pun boleh. Maka permasalahan seperti ini telah terjadi ucapan dari ulama bahwa madhab Imam Ahmad dan juga Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Tawus dan Daud Adz-Dzahiri dan yang lainnya mengatakan tidak masalah perbedaan niyah. Ini asas ataupun ini pondasi yang dipertanyakan oleh saudara kami di Jakarta, yang mana di sini pertanyaannya keduanya bertumpu kepada perbedaan antara niat imam dengan makmum. Maka jawabnya dengan singkat kita katakan no problems. Semuanya mendapatkan pahala dari imam yang sholat dengan niatnya dan makmum yang bergabung sholat dengan niatnya yang berbeda. Bisa jadi imam melaksanakan sunnah karena tadi telah melaksanakan wajib, dia menghidupkan sunnah dari sunnah ba'diyah, kemudian datang komandan sholat wajib di belakangnya, maka di sini komandan dalam keadaan sholat wajib di belakang imam yang sunnah. Atau kebalikannya, di soal yang kedua, misalnya komandan dalam keadaan sholat duhur atau sholat sunnah, kemudian ada yang ingin menjadi makmum dan dia sholat wajib, maka tidak apa-apa. Semuanya masuk kepada pendalilan yang sahih, hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Ibnu Uyainah an Amr ibni Dinar an Jabir, dari sahabat Jabir, kana Mu'ad yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam summa ya'ti qaumahu fayusalli bihim. Disebutkan bahwa dulu Mu'ad ibnu Jabal itu salat bersama Nabi. Salat apa? Salat Isya. Summa ya'ti qaumahu, kemudian Mu'ad mendatangi kaumnya. Maka di sini gambarannya Mu'ad menjadi makmum dan imam. Menjadi makmum di saat sholat dengan Nabi di masjid Nabi di Madinah. Maka Mu'ad menjadi makmum. Summa ya'ti qaumahu, kemudian setelah dia melaksanakan sholat bersama Nabi, pulanglah dia ke desanya untuk dijadikan imam, karena pada zaman itu kaum muslimin baru masuk kepada Islam di Madinah, Nabi baru hijrah, dan banyak dari kaum muslimin belum hafal Al-Quran dan seterusnya.
Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh Mu'ad fayusolli bihim, menjadi imam bagi mereka. Maka gambarannya Mu'ad sholat isya 2 kali, ataupun afwan 1 kali. 1 kali bersama imam dalam keadaan makmum, dan sholat lagi yang kedua dia menjadi imam. Tentunya di saat dia menjadi makmum diniatkan wajib, sholat isya wajib, jadi makmum bersama Nabi. Kemudian dia disuruh oleh Nabi menjadi imam kaumnya, maka dia sholat lagi yang kedua niatnya sunnah, dan yang menjadi makmum di desa tersebut niatnya wajib sholat isya. Maka ini menjadi pendalilan tentang bolehnya ikhtilaf dalam satu sholat, imamnya sholat sunnah dan makmumnya sholat wajib. Dan ini yang terjadi di sini. Mu'ad melaksanakan sholat sunnah karena telah sholat isya bersama Nabi, dan di sini agar sholat mereka benar sehingga Mu'ad dijadikan imam. Maka Mu'ad sholat sunnah dan diikuti oleh kaumnya melaksanakan sholat wajib isya. Dan di riwayat Muslim, di sini kita berikan riwayat-riwayat agar lebih memperjelas. Di riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, anna Mu'ad bin Jabal kana yusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Nah, di sini lafadznya lebih jelas bahwa Nabi salat isya al-akhirah. Tsumma yarji'u ila qaumihi. Setelah Mu'ad salat isya bersama Nabi, jabatannya apa di sini? Dia makmum, bermakmum kepada Nabi. Tsumma yarji'u ila qaumihi, kemudian dia kembali kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada penduduk desa yang dia tinggal. Fayusolli bihim tilkas sholah, dan dia sholat seperti sholat isya. Maknanya sholatnya seperti sholat isya, namun tentunya niatnya sunnah. Maka di sini Mu'ad sholat bersama Nabi isya yang wajib dalam keadaan makmum, bermakmum kepada Nabi yang sama. Dan di saat dia menjadi imam umatnya, kaumnya, maka di sini dia niatnya nafilah sunnah dan kaumnya wajib. Maka ini di zaman Nabi. Dan lebih detail lagi di riwayat Imam Asy-Syafi'i di Musnadnya, yang sanadnya sama sahihain, dari Amr ibn Dinar dari Jabir, karena Mu'ad yusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya, bahwa Mu'ad salat bersama Nabi salat isya. Summa yang taliku ila qaumihi fayusalliha, kemudian pergi kepada kaumnya, dan Nabi selesai salat isya dan Mu'ad selesai juga salat isya. Kemudian Mu'ad pergi kepada kaumnya, fayusalliha, dan salat seperti ini. Maka dijelaskan hiya lahu tatawwu' wa hiya lahu maktubatul isya. Maka di sini Mu'ad salatnya salat sunnah, namun bagi mereka para makmumnya salat yang wajib. Maka di sini di riwayat Musnad Asy-Syafi'i jelas hiya lahu tatawwu', maka salatnya bagi Mu'ad salat sunnah. 4 rakaat ini bukan wajib karena dia telah melaksanakan salat isya wajib dengan Nabi. Wa hiya lahu maktubah, dan dia melaksanakan salat bagi mereka para penduduk desa maktubatul isya, salat isya yang wajib. Maka ini jelas pendalilannya di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita berikan tambahan hadis yang lain menjadi gambaran di sini yang menjadi imamnya melaksanakan sholat wajib dan makmumnya melaksanakan sholat sunnah, kebalikan. Kalau tadi Mu'ad dia meniatkan kepada para makmum di desanya sunnah karena setelah sholat isya bersama Nabi, maka para makmumnya melaksanakan wajib.
Maka beda, lihat, imamnya sunnah, salat sunnah imamnya, dan makmumnya wajib. Dan ini di Al-Bukhari dan Muslim. Dan di sana ada kisah yang lain yang kebalikannya. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Yazid ibn al-Aswad, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa gulamun syabun. Falamma shalla ida rajulan lam yusalliya fi nahiyatil masjid fada'a bihima faji'a bihima tur'adu faraisuhuma faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad salaina fi rihalina faqala la taf'alu idza shalla ahadukum fi rahlihi summa adrakal imam walam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilatun.